Soal dan jawaban acara TVRI Selasa 5 Mei 2020, SD kelas 4, 5, dan 6. Acara ini tayang di TVRI 5 Mei 2020 pukul 9 sampai 9.30 pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ken Master Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan program belajar TVRI untuk tanggal 5 Mei 2020 untuk kelas 4, 5, dan 6 SD pada materi belajar dari rumah TVRI. Kali ini kita akan belajar fisika tentang gaya dan sifat-sifatnya dalam program X-Sign. Sebelum saya lanjutkan untuk soal dan jawaban TVRI 5 Mei ini, silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan acara berikutnya. Terima kasih. Baik, langsung aja simak pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Jawabannya, contoh aktivitas yang menggunakan sifat gaya diantaranya yaitu memotong sayuran adalah gaya otot, menanak nasi dengan magicom adalah gaya listrik, mengasah pisau adalah gaya gesek, mengangkat galon adalah gaya otot. Pertanyaan berikutnya yang kedua, lakukan percobaan. Jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu ya. Jawabannya, kedua batu tersebut akan jatuh bersamaan karena semua benda yang dilepaskan di atas permukaan bumi akan mengalami percepatan yang sama. Nggak peduli berapa masanya. Pertanyaan berikutnya yaitu yang ketiga, tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara mur heksagonal. Jawabannya, dari hasil percobaan membuat mur heksagonal setelah magnet dilepaskan, tumpukan mur runtuh. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Berikut penjelasannya. Saat memasang tumpukan mur di bawah magnet, pada tepi gelas, gaya magnet akan menarik mur tersebut. Sementara pada tumpukan mur, karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet ke atasnya yang jauh lebih kuat. Ketika pengaruh gaya magnet kita angkat atau kita hilangkan secara perlahan, medan magnet pada mur ini akan menghilang. Gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Jadi, gaya yang berpengaruh pada eksperimen tadi adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Pertanyaan keempat, mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangnya. Jawabannya, kita bisa mendengar gaung dan gema karena adanya penghalang gelombang suara kita. Adapun perbedaan gaung dan gema, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Kalau gaung biasanya terjadi di ruang yang sempit seperti di dalam goa, di mana bunyi akan dipantulkan sebelum bunyi asli selesai terdengar. Sedangkan gema biasanya terjadi di ruangan yang luas dan bebas seperti di perbukitan, karena bunyi akan terdengar atau dipantulkan setelah bunyi asli selesai.
Nah, itu aja untuk pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, share untuk teman-teman kalian. Jazakumullah hasanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.